Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa al-Masih. Saya mengucapkan selamat kepada Mas Yakut Kholil Qomas ya, sebagai Menteri Agama yang baru. Wes ini sip top markotop gitu. Mas Yakut Kholil Qomas ini bosnya Ansor. Nggak diragukan lagi NKRI-nya ya. Banyak gereja kalau Natalan dijaga oleh bansernya Ansor. Ya, termasuk gereja kami juga. Ya, selamat Mas Yakut Kholil Qomas ya. Wes ini wes paling tepat ini. Ya. Ya, NKRI tidak diragukan lagi. Pancasilanya tidak diragukan lagi. Ya. Toleransinya tidak diragukan lagi. Kalau Anda suka dengar gereja lagi Natalan, terus di situ ada banser yang ikut jaga, ya loh. Bahkan dulu termasuk yang maaf nih ya, bukan mau ini yang dulu yang termasuk ada korban pengeboman segala itu, ya. Kalau Anda ingat, ada banser yang ikut menjaga gereja. Maksudnya itu bukan kok terus banser ini belain gereja, bukan begitu. Ini karena wawasan dari banser yang kebangsaannya bagus gitu loh ya. Wawasan kebangsaan, wawasan toleransi. Wes ini pas banget Mas Yakut Kholil Qomas sebagai Menteri KW. Wes ini top markotop. Top markotop tepat ya, you know? Beliau juga secara elegan, secara terbuka, beliau juga tidak menutup diri bahwa ada intoleransi. Ya, dia tidak menyangkal gitu. Betul bahwa di Indonesia ini ada yang masih intoleran, mengatasnamakan agama, ya, terus membuat hal-hal yang intoleran, bahkan negara pun dijadikan sasaran. Nah, sekarang tepat sekali Mas Yakut Kholil Qomas ini menjadi Menteri Agama. Wes aku acung jempol 2 buat Mas Yakut ya. Sekarang kita sedang mengalami masa-masa yang saya ngelus dada ya. Ada orang mengataskan agama, ya maaf nih ya, berkuar-kuar gitu. Bahkan lambang negara, ya presiden, ya alat-alat negara, TNI, polisi pun dihujat-hujat, ya. Mereka mengatasnamakan tokoh agama, ya. Nah, kita tahu track recordnya Mas Yakut ini, Mas Yakut Kholil Qomas ini, ya. Kita tahu ini, ya, beliau head to head, gitu. Kalau bahasa medsos kan gitu, head to head, berani melawan intoleran, ya. Mas Yakut Kholil Qomas sebagai Menteri Agama, mungkin ada satu hal yang kita harus pikirkan bersama, yaitu bagaimana supaya toleransi itu dibangun ya, dan tidak semu. Ingat ya Mas Kholil, saya sering memanggilnya Mas Kholil aja. Mas Kholil, tidak semu, toleransi tapi tidak semu, ya. Ini loh Pak, ini bukan apa-apa ya, supaya Mas Kholil tahu ya. Ini ide, bukan ide ya. Saya yang menyampaikan nih, Pendeta Henry Tandianta. Saya memang outbox ya, di luar kebiasaan pendeta yang lain. Tapi lihat apa yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus dialog. Belum pernah ada setingkat yang nasional dialog antara Kristen dengan Islam ya, Mas Yakut Kholil Qomas ya. Belum pernah ada. Kalau toh dibangun dialog, nah ini dia, wakil dari Kristen itu kan banyak Mas, ya,
dan semuanya itu bukan sesuai Alkitab. Jadi penyimpangannya banyak seperti yang Mas Kolil beritakan. Ada yang orang teriak menyebut-nyebut Allah Maha Besar tapi sambil bunuh. Kekristenan juga sama, ya know? Yang ditulis di Alkitab apa, yang disembah siapa. Gitu loh Mas, ya. Sehingga belum pernah ada ya Mas Kolil, antara Kristen dan Islam ini terjadi suatu dialog. Dialognya harus gimana? Harus sanggup menjawab semua pertanyaan. Bagaimana umat Muslim bertanya tentang kekristenan? Harus sanggup dijawab, ya. Ya, Mas Kolil, kami Gereja Alkitab Allah Esa, saya Pendeta Hendy Tandianta, hanya memakai Alkitab. Bisa jawab nggak kalau orang Muslim tanya? Bisa. Inilah pintu dialog supaya toleransinya itu permanen. Ya, jangan semu, ya toh. Sekarang ini orang masih sulit toh. Ya, kita harus toleransi. Toleransi bagaimana? Wong Kristen itu Allahnya 3. Gimana kami mau toleransi? Tanya sama pendeta. Pak Pendeta, emang benar Allahnya 3? Betul Pak, Allah kami memang 3. Nah, nggak selesai kan? Beda dengan kami, Pak Mas Kolil ya. Ya, kami penyembah Allah yang esa, satu. Jadi kita ketemu dialog. Walaupun nanti ujungnya, oh ternyata kita berbeda. Yang disembah beda. Antara Kristen dengan Muslim beda. Ya, ya selama ini yang terjadi adalah terjadi dialog antara Islam dengan Kristen, lalu disama-samain. Oh Allah kita sama, Tuhan kita sama. Ya, tapi semu kenyataannya tidak sama. Dan itu konflik terus, ada terus. Lalu merembet. Gitu. Pemerintah yang melindungi segenap umat, yaitu segenap umat beragama, Bhinneka Tunggal Ika, lalu dianggap sebagai sasaran, ya toh, karena ya mana wong kami tidak setuju kok, ya Allah ada 3 itu kan kami tidak setuju. Pancasila saja mengatakan Allah itu esa. Coba tanya sama pendeta, Allahmu berapa? Esa tapi 3. Loh gimana? Belum ada pendeta dari Kristen yang bisa jawab kecuali kami, ya Mas Kolil ya. Makanya saya itu exciting dengan dipilihnya Mas Yakut Kolil Komas ini ya. Ya. Jadi harus orang yang memimpin Departemen Agama harus terbuka, lalu berani dialog. Kan sudah terbiasa toh, head to head toh, berhadapan. Sama dengan kami juga. Kami biasa debat, ya Mas, biasa debat menghadapi pendeta-pendeta maupun di luar Kristen. Udah banyak yang debat dengan kami. Ya. Bermusuhan enggak? Enggak. Akhirnya semua tersama. Oh iya, ini penjelasan yang seperti ini kami tidak pernah dengar. Nah, ya, dialog Mas Yakut Kolil Komas supaya antara kekristenan dan Muslim sebagai agama mayoritas di Indonesia bisa terjalin toleransi yang permanen. Tentu ketika dari umat Muslim, saudara-saudara umat Muslim tahu, oh Allahnya orang Kristen itu ini toh, oh begini toh, ya. Jadi yang selama ini jadi slogan-slogan yang itu ya toh, ya tidak terjadi lagi nanti. Ya secara permanen ya. Memang kami sempat mengusulkan ada pos wakil menteri agama yang khusus dari Kristen ya. Mungkin sekarang sudah ada pos menteri agama ya. Untuk apa? Untuk dialog tingkat nasional ya. Ya seperti ini kan sudah dibilang, saya pendeta outbox ya, di luar sistem. Pendeta-pendeta yang lain kan cuman begitu cara bikinnya ya, cara berpikirnya seperti itu ya. Tidak berani menyatakan kebenaran. Nah, kalau Mas Kolil kan sama dengan saya ya toh. Head to head berani ya toh. Baik di media maupun ketemu pun berani gitu ya. Ketemu berargumentasi, berdebat berani. Memang diperlukan seperti itu Mas ya untuk Kementerian Agama. Belum pernah terjadi di Indonesia. Kami berharap dengan kepemimpinan Mas Yakut Kolil Komas ini betul-betul nanti kehidupan beragama di Indonesia ini clear, berbeda, oke, tetapi bisa saling hidup berdampingan. Itu yang belum pernah bisa terwujud di Indonesia. Kalau toh sudah pernah seperti itu tapi tetap semu, ya toh. Ini kan udah mau Natal, sebentar lagi orang pada teriak-teriak itu nggak boleh ngucapin Natal, coba kayak gitu.
Kalau kita jelasin, sebab nggak pernah ada dialog, gitu. Yang dialog ketemu sama pendeta nggak bisa jawab. Natal itu tanggal 25 nggak bisa jawab dia, gitu. Itu baru soal hari lahir, belum yang lain, gitu. Tapi kalau dengan kami bisa. Nah ini kalau ditularkan influence ke seluruh Indonesia, ciamik. Menteri agamanya ciamik, kita sangat yakin bahwa nanti kehidupan beragama, ya kehidupan toleransi ekstern ya, antara keyakinan satu dengan keyakinan yang lain itu lebih bagus. Di samping itu intern masing-masing keyakinan, Mas Khalil yang menertibkan itu tentu saja yang radikal-radikal itu. ini sip pokoknya ya. Baik, sekali lagi selamat buat Mas Yakut Khalil Qomas ya. Tetap Mas ya, tetap ya. Indonesia, NKRI, harga mati, Pancasila, toleransi ya. Kita benerin intern agama kita masing-masing. Terus ini yang belum pernah dilakukan, dialog tingkat nasional gitu. Tanya apa saja bisa dijawab. Wow, kalau itu sudah ini clear nanti. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari saya, Pendeta Henry Tandianta, BBS. Amin.